Indonesia dari kelompok 5 sebagai pemateri 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Musdalifah sebagai moderator dari kelompok 5 yang akan membimbing berjalannya persentase pada hari ini. Adapun materi yang dapat saya paparkan tentang sejarah Indonesia di era reformasi. Baik, langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri untuk membaca materinya. Baik, saya akan menjelaskan materi pertama tentang sejarah awalnya reformasi. Reformasi merupakan suatu perubahan catatan kehidupan lama ke catatan kehidupan baru yang lebih baik. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan, terutama perbaikan tatanan kehidupan dalam bidang politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan kehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru. Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembako yang mengalami kenaikan yang tinggi, bahkan warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Dan pemerintahan Orde Baru dinilai tidak mampu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan Pancasila dan UUD 1945 yang hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Adapun penyimpangan yang melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi seperti berikut ini. Yang pertama yaitu krisis politik. Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam rangka pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun yang terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Pancasila, Presiden Soeharto dan kroni-kroninya untuk mempertahankan kekuasaannya, yang artinya demokrasi dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian yang terjadi bukan demokrasi yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari penguasa, oleh penguasa, dan untuk penguasa. Adapun krisis yang kedua yaitu krisis hukum. Dari rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik, namun ada pula dalam bidang hukum, yaitu pemerintah melakukan intervensi, yang artinya kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bahkan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Namun, hukum yang dijadikan alat pembenaran para penguasa, yaitu kenyataannya bertentangan dengan ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah. Adapun yang ketiga yaitu krisis ekonomi. Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global tersebut, dan krisis ekonomi Indonesia yang diawali dengan lemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi pada 1997, di mana nilai tukar rupiah turun menjadi 5 dolar rupiah per dolar dan berakhir pada bulan Maret 1998
nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendahnya yaitu Rp16.000 per dolar. Dari krisis tersebut, ekonomi yang melanda Indonesia dapat dipisahkan dari berbagai kondisi seperti utang luar negeri, industrialisasi, dan pemerintahan sentralistik. Adapun krisis yang keempat yaitu krisis sosial. Krisis sosial lahir karena adanya krisis politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi dan pada pelaksanaan krisis politik dan pada pelaksanaannya itu melahirkan krisis sosial yang meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah, dan ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Dan yang terakhir yaitu krisis kepercayaan, yaitu krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia dan telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Soeharto. Ketidakmampuan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan materi pertama dari saya. Kronologi peristiwa di era reformasi. Yang pertama yaitu sidang umum MPR pada tahun 1995. Pada saat itu memilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada masa jabatan 1998 sampai 2003. Pada bulan Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai daerah mulai bergerak menggelar demonstrasi. Pada tanggal 12 Mei 1998, dalam aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Trisakti Jakarta telah terjadi bentrokan dengan aparat keamanan yang menyebabkan 4 orang mahasiswa. Pada tanggal 13 sampai 14 Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya terjadi kerusuhan massal dan penjaraan sehingga kegiatan masyarakat mengalami kelumpuhan. Pada tanggal 19 Mei 1998, para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya berhasil menduduki gedung MPR DPR Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Mei 1998, Harmoko sebagai pimpinan MPR dan DPR mengeluarkan pernyataan berisi anjuran agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Pada tanggal 12 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundang tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat untuk dimintai pertimbangan dalam rangka membentuk Dewan Reformasi yang akan diketuai oleh Presiden Soeharto. 1998, tepatnya pukul 10 di Istana Negara, Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia di hadapan ketua dan beberapa anggota Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 1945, kemudian Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia. Agenda reformasi yang menjadi tuntutan para mahasiswa yang mencakup beberapa tuntutan, yaitu adili Soeharto dan kroni-kroninya, laksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan dewi fungsi ABRI, pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya, tegakkan supremasi hukum, dan ciptakan pemerintahan yang bersih dari KKN. Materi ketiga yaitu kebijakan dan kepemimpinan Presiden Habibie, Gus Dur, Megawati, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Pertama, Presiden B.J. Habibie. Tanggal 21 Mei 1998, Profesor B.J. Habibie terpilih menjadi Presiden ketiga Indonesia. Dalam waktu singkat masa pemerintahannya, B.J. Habibie menunjukkan prestasi kerja yang sangat menakjubkan, berhasil menyelamatkan krisis moneter dan melengkapi lahirnya Bank Muamalah pada masa Presiden Soeharto. Dengan ditambahkan Bank Syariah, hal ini sebagai pertanda Presiden Profesor B.J. Habibie tidak dapat diragukan juga kedekatannya dengan ulama dan santri, apalagi sebagai mandiri Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) yang pertama di Malang.
Itulah tadi yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, wakil dari kelompok 5, pamit undur diri.